kita akan membaca ayat-ayat emas bersama-sama. Dari ayat 29, 30, 31, dan 37 Kisah Para Rasul 8 tadi. Firman Tuhan berkata, ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31, jawab si sida-sida itu, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ayat yang ke-37, perhatikan ini ayat 37, bukan 32, 33, tapi 37. Jawab si sida-sida setelah Filipus bertanya kepada si sida-sida itu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita tidak ada waktu untuk membaca ayat demi ayat nas yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi saya akan ringkaskan apa yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Dari ayat 26 ke 29, di situ kita membaca Filipus diperintah pertama oleh malaikat Tuhan, artinya Tuhan sendiri yang memerintah, dan Roh Kudus yang memerintah Filipus untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dari ayat 30 ke 35, kita membaca Filipus menyampaikan Kristus, menyampaikan kesaksiannya atau pengajarannya tentang Yesus Kristus kepada si sida-sida. Nah, Tuhan mengaturnya sedemikian rupa sehingga apa yang disampaikan oleh Filipus itu landasannya adalah dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya yang sedang dibaca oleh si sida-sida itu pada saat itu. Tepatnya Yesaya 53. Dari ayat 36 sampai 39 kita melihat dengan luar biasa Tuhan bekerja melalui Roh Kudusnya. Sida-sida itu percaya dan patuh kepada Injil Kristus. Keajaiban yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan siapapun di dunia ini adalah pada saat Tuhan memuliakan dirinya. Amin. Nah, di dalam hal ini Tuhan memuliakan dirinya dengan menarik jiwa si sida-sida itu kepadanya. Sida-sida itu menjadi percaya, sida-sida itu menjadi patuh pada Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa sih ini orang-orang yang terlibat di dalam semua ini? Yaitu si Filipus, yaitu si sida-sida. Apakah ini superstar dunia? Apakah ini orang-orang yang luar biasa hebatnya? Nah, kita akan melihat. Mulai dari Filipus. Filipus ini adalah di pasal 6 ayat 5 Kisah Para Rasul, seorang diakon. Memang seorang diakon itu adalah suatu posisi yang Tuhan panggil, jadi itu suatu posisi yang istimewa, suatu posisi yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat konteks Alkitab, dia, si Filipus, dipanggil Tuhan, bukan karena hebat dia, bukan karena itu. Tapi atas panggilan Tuhan itu, Filipus menghidupi kehidupan tertentu. Kalau kita membaca secara detail dari ayat-ayat yang berbicara mengenai Filipus, intinya adalah dia hidup kudus. Maksudnya hidup sesuai untuk kepentingan Tuhan. Dari pasal 6 ayat 3 kita mengetahui bahwa Filipus ini adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, begitulah kehidupan orang yang dipanggil Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh hikmat. Dan di pasal 8 ayat 6 sampai 7 kita melihat bagaimana si Filipus ini dipakai Tuhan. Tuhan yang bekerja atas Filipus, bukan karena Filipus orang yang hebat, bukan karena dia superstar. Tapi itulah yang terjadi. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Philips is being Philips. Jadi Filipus menghidupi kehidupannya sebagai seorang Filipus. Itu tokoh pertamanya. Tokoh keduanya adalah si sida-sida itu. Nah, siapa sih si sida-sida ini?
yang dipakai begitu macam oleh Tuhan secara luar biasa. Oh, kok bisa bilang begitu Pak Pendeta? Bukannya awalnya ini si Sida nggak kenal oleh Tuhan. Nah, nanti kita ikutin kenapa saya bilang begitu. Dia memang benar pejabat tinggi. Tuhan panggil dia untuk menjadi seorang pejabat tinggi yang pada masa ini mungkin dia kayak menteri keuangan begitu. Jadi menteri keuangannya Ratu Ethiopia pada waktu itu. Dan kita juga tahu dari ayat 27, si Sida ini adalah orang yang rohani. Karena pada saat dia bertemu dengan Filipus, dia itu sedang di dalam proses pulang pergi beribadah. Jadi ini orang yang rohani. Dan dari ayat yang 28 kita juga tahu bahwa si Sida ini adalah orang yang mencari kebenaran, selalu mencari kebenaran. Maksudnya hatinya terbuka untuk menerima kebenaran-kebenaran. Nah, Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga pada saat itu kebenaran yang dicari oleh Filipus, dia menemukannya melalui kitab Nabi Yesaya. Itu Tuhan yang atur seperti itu. Tapi dengan dia membaca kitab Nabi Yesaya itu, saya mengimani bukan hanya saat itu dia membaca firman Tuhan. Dia selalu membaca firman Tuhan. Tapi pada saat itu Nabi Yesaya lah yang dibaca. Tepatnya yang tadi kita bicarakan tadi. Jadi dia mencari kebenaran. Dan dari ayat 30, 31, dan 34 kita mengetahui bahwa si Sida yang adalah pejabat tinggi dari Ratu Ethiopia ini orangnya rendah hati. Dia mempersilahkan si Filipus masuk ke dalam keretanya. Kereta itu kayak barang mewah sekarang ini. Mungkin adalah mobil-mobil yang dipakai oleh orang-orang terkenal yang mewah. Disilahkan masuk. Menunjukkan kerendahan hati. Dan di dalam nas yang kita baca, kalau kita baca selengkapnya, kita juga melihat bahwa si Sida ini adalah orang yang sukacita di dalam hidupnya, ada kesukacitaan. Dengan kata lain, the Ethiopian eunuch is being Ethiopian eunuch. Bahasa Indonesianya adalah si Sida ini menghidupi kehidupannya sebagai Sida. Gak ada sesuatu yang begitu spektakuler tentang dia yang membuat perhatian Tuhan masuk ke si Sida itu. Jadi kita udah tahu nih, dua pelaku utamanya adalah orang-orang yang biasa saja di mata Tuhan. Tapi karena panggilannya, karena Roh Kudus bekerja, maka dia dua-duanya itu menjadi orang yang luar biasa. Nah, dengan itu saya katakan, saya ingin kita semua melihat suatu peta. Nah, ini peta ini penting karena apa? Karena dari pertemuan dua orang tadi, seperti yang tadi saya bacakan, keajaiban Tuhan yang luar biasa terjadi. Kalau misalkan malaikat-malaikat itu jadi menonton apa yang Tuhan lakukan terhadap dua orang itu, dari pertemuan kedua orang itu Roh Kudus bekerja, kemudian terjadilah keajaiban yang luar biasa. Di mana jiwa si Sida itu ditarik oleh Tuhan menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Dan seluruh malaikat di surga bertepuk tangan dengan meriah. Seperti kalau hari ini kita nonton pertandingan di stadium. Semua bertepuk tangan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? Kita mau melihatnya dari sudut yang sangat sederhana, dari peta ini. Di peta yang ada di layar Anda itu, ada negara namanya Ethiopia. Ini negara dari mana si Sida itu berasal. Ada garis merah naik ke atas, di dalam peta naik ke atas, sampai ke daerah Israel. Di sana ada Gaza, ada Yerusalem. Jarak dari Ethiopia ke tempat itu adalah 1000 miles. Bahasa Indonesianya kira-kira 1600 kilometer. Kemungkinannya berapa besar, Bapak Ibu Saudara-saudari? Si Filipus yang berada di Israel akan bertemu dengan Sida yang mana dia adalah pejabat tinggi. Filipus adalah orang biasa, orang sipil biasa. Dan jarak dari Sida dari Ethiopia ke tempat si Filipus berada itu 1600 kilometer. Kemungkinannya kalau di dalam bahasa statistiknya itu hampir zero, hampir nol. Tapi kenapa hal itu terjadi? Karena tadi Tuhan merancang semuanya. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sedang mempermuliakan dirinya. Tuhan sedang melakukan suatu mukjizat untuk dunia. Dan dalam hal ini yang kita pelajari pagi hari ini adalah terhadap Sida. Filipus dilibatkan. Nah, saya ingin kita semua melihat dari nas yang saya nanti minta semua kita membacanya pada saat
Bukan sekarang, karena waktunya nggak ada, tapi nanti diperdalam. Yang terjadi adalah mengingatkan kepada peta yang kita lihat tadi, di ayat 39, hampir bagian bawah daripada nas yang kita baca, di situ dikatakan, Roh Tuhan melarikan Filipus. Roh Tuhan melarikan Filipus, sehingga si sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ternyata si Filipus itu dibawa ke Asdod, tempat yang jauh dari mana si Filipus berduaan tadi dengan si sida-sida. Yang mau saya katakan di sini adalah, kita melihat jarak yang begitu jauh di peta tadi. Kita melihat bagaimana Tuhan membawa Filipus dari satu tempat ke tempat lain, sehingga si sida-sida tidak melihatnya. Itu bukan pekerjaan manusia. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja. Demikianlah juga yang terjadi di hal-hal lain yang terjadi di dalam nas yang sedang kita pelajarin ini. Pertama adalah pada saat Injil, pada saat Tuhan Yesus disaksikan. Maksudnya pada saat Filipus memberikan kesaksian pada Tuhan Yesus. Kita tahu di konteks Alkitab, setiap anak Tuhan yang sedang berbicara tentang Tuhan, bukan anak Tuhan itulah yang berbicara, bukan pikiran anak Tuhan itulah yang dia sedang sampaikan, tapi Roh Kudus memakai anak Tuhan ini, memakai otaknya, memakai mulutnya untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Contohnya Petrus. Petrus waktu ditanya oleh Tuhan Yesus, menurut kamu Petrus, aku ini siapa? Petrus menjawab dengan benar, engkau adalah Tuhan, anak Tuhan, engkau adalah Mesias. Itu bukan Petrus yang bicara, tapi Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan Tuhan Yesus sendiri katakan, itu bukan engkau Petrus yang bicara, tapi Roh Kudus. Jadi kita tahu, pada saat Filipus berbicara, memberikan kesaksian tentang Yesus, dengan begitu bersemangatnya meskipun itu one on one, itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Dan pada saat ini kejadian yang kedua di nas kita, si sida-sida itu kemudian percaya pada Tuhan, percaya pada Injil yang disampaikan oleh Filipus. Itu juga pekerjaan Tuhan. Dan pada saat kita mengetahui di nas itu juga si sida-sida ini diselamatkan oleh Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan juga. Dan kita melihat dari nas ini yang kita sedang pelajari ini, bagaimana si sida-sida itu kemudian berubah, katakanlah dalam tanda kutip, agamanya. Dia tadinya mungkin simpatisan agama Yahudi, Jus, agama Jus itu kemudian menjadi pengikut Yesus. Itu ada perubahan di dalam dia beragama. Itu juga pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana kemudian di ayat yang tadi barusan kita baca sebagai ayat emas, si sida-sida itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Itu juga pekerjaan Roh Kudus. Kemudian kita tahu juga di nas ini, si sida-sida ini dibaptis. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dan kita tahu di akhir daripada nas ini, bagaimana si sida-sida ini kemudian melanjutkan perjalanannya. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh sukacita. Itu juga pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, yang terjadi pada sida-sida ini, Tuhan Yesus menjelaskan dengan lebih dalam lagi yang ditulis oleh Lukas di pasal 15 ayat 11 sampai 24 di kitab Injil Lukas. Secara mendalam Tuhan Yesus menunjukkan nih melalui perumpamaan si anak dengan si ayah. Si anak yang bungsu ini, yang mengambil warisannya ini, yang kemudian pergi dan menghambur-hamburkan warisannya kembali lagi ke si ayahnya ini. Itu adalah penjelasan mengenai apa yang terjadi pada si sida-sida ini. Ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam orang yang dituju oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Perubahan-perubahan ini termasuk kalau kita melihat di Lukas 15 ayat 11-24 tadi yang saya sampaikan adalah perubahan di dalam pengetahuan dari yang bersangkutan terhadap hidup, terhadap Tuhan, terhadap orang-orangnya Tuhan, terhadap pekerjaannya Tuhan. Dari yang belum tahu menjadi tahu. Ada perubahan juga di dalam keyakinan. Yang tadinya tidak tahu siapa Tuhan, kemudian menjadi yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus, itu adalah anak Allah, juru selamat, penebus dosa.
Ada perubahan di dalam allegiance bahasa Inggrisnya. Itu artinya perubahan kesetiaan. Yang tadinya setia mungkin ini. Sebagai seorang pejabat tinggi, dia punya kesetiaan tertentu terhadap hal-hal tertentu. Pejabat tinggi di pemerintahannya si Ratu Ethiopia tadi. Atau mungkin kesetiaan terhadap agama yang dulu dia ikutin. Nah, tapi karena perubahan yang disebabkan oleh Roh Kudus ini, kesetiaan itu sama sekali bukan seperti itu lagi, tapi kesetiaan kepada Tuhan Yesus, kesetiaan mutlak kepada Kristus. Dan ada lagi perubahan yang terjadi di jalan berpikir dan di dalam jalan dia berperasaan, si sida-sida ini. Ada juga perubahan komitmen yang mengakibatkan identitas daripada si sida-sida ini yang tadinya mungkin dia mementingkan dirinya sendiri sebagai pejabat negara, tapi kemudian dia mau dibaptiskan. Dibaptiskan bukan di tempat tertutup, dibaptiskan di tempat terbuka. Jadi dia melakukan sesuatu bukan lagi untuk kepentingan dirinya sebagai pejabat negara, tapi melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Jadi identitasnya berubah. Dan ada juga perubahan dari bagaimana dia berbicara. Kalau kita melihat tentunya ini Tuhan Yesus berbicara mengenai si anak yang hilang tadi. Tapi saya mengimani juga perubahan berbicara terjadi pada si sida-sida ini. Dan perubahan mengenai apa yang kemudian dia lakukan di dalam hidupnya. Memang Alkitab tidak menyatakan secara khusus apa yang terjadi pada sida-sida ini. Tapi kita tahu dari konteks seluruh Alkitab, setiap Tuhan merubah seseorang menjadi miliknya, maka orang itu akan berubah. Baik perlakuan, baik identitas dirinya, segala macam. Jadi itulah yang terjadi pada si sida-sida ini pada saat Roh Kudus bekerja atas dia. Setelah Filipus berbicara kepada sida-sida ini mengenai siapa Yesus. Mari sekarang kita perhatikan lebih dalam sedikit mengenai apa yang barusan saya bilang tadi yang terjadi di antara Filipus dan sida-sida. Kalau kita perhatikan mendalam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, di situ Filipus itu nggak punya strategi yang khusus dia tujukan untuk si sida-sida ini. Bagaimana punya strategi khusus? Orang dia sebelumnya nggak tahu, nggak ada bayangan. Orang itu kira-kira 1.600 km meskipun dia datang ke Yerusalem untuk beribadah dan kemudian kembali lagi. Tapi bagaimana mungkin si Filipus berstrategi terhadap si sida-sida ini? Oh, saya mencari orang yang bentuknya seperti ini kayak sida-sida itu. Termasuk kelompok ini, termasuk suku ini segala macam. Nggak ada strategi kayak gitu. Dan kemudian saya ketemu, saya akan melakukan A, B, C, D. Nggak ada seperti itu. Jadi kita tidak melihat di nas ini ada strategi dari Filipus. Ada strategi yang dirancang oleh manusia yang bekerja di dalam apa yang sedang kita renungkan di nas ini. Juga di situ kita tidak melihat si Filipus bertanya kepada si sida-sida. Oh, coba dong kamu ceritakan nih pengalaman hidup kamu nih. Kita sharing dulu. Kehidupan rohani kamu bagaimana? Apa dosa-dosa kamu yang sudah kamu bikin? Terus kamu telah melakukan kejahatan apa sebagai pejabat tinggi dari si Ratu Ethiopia itu? Mungkin pernah melakukan hal-hal yang seharusnya nggak dilakukan terhadap rakyatmu atau terhadap ratumu. Nggak ada di situ. Tidak ada pembicaraan mengenai itu. Dan juga di situ kita melihat si Filipus tidak berkata kepada si sida-sida ini, tahu nggak sida-sida, Tuhan itu sedang bekerja nih di antara kita. Dia mau menyelamatkan kamu. Dan untuk itu kamu harus mengakui dosa-dosamu. Sekarang kamu mengakui dosa-dosamu, berdoa, kita mengakui. Nggak ada. Kita tidak melihat hal itu terjadi di dalam nas ini. Dan juga di dalam nas ini, si Filipus nggak berkata kepada si sida-sida ini, nanti kalau kamu ya sudah melakukan semua ini, jangan lupa kamu mesti join ke gereja lokal istilah sekarangnya. Join di tempat pertemuan di mana di situ ada anak-anak Tuhan yang nggak pernah ada strategi seperti itu. Perhatikan itu tidak ada. Tapi yang kita lihat terjadi adalah bagaimana Roh Kudus terlibat secara langsung di dalam proses ini. Dia bekerja di Filipus, dia bekerja di sida-sida. Di ayat 26 kita melihat, di situ dikatakan bahwa malaikat
Tuhan berbicara kepada Filipus, Tuhan yang bekerja. Di ayat 29 di situ dikatakan, Roh Kudus berkata kepada Filipus. Tuhan bekerja langsung. Lalu Tuhan mempergunakan Filipus, Tuhan mempergunakan Sida-Sida, dan kemudian Tuhan mempergunakan perjanjian lama, yaitu kitab Yesaya, untuk berbicara ke si Sida-Sida, untuk kemudian diambil oleh Filipus dengan firman Tuhan dijelaskan sekaligus berbicara tentang Yesus, dan dari situ miracle tadi, keajaiban itu tadi terjadi. Tuhan memuliakan dirinya. Jadi perhatikan, bukan strategi, bukan siapa Filipus, bukan siapa Sida-Sida, tapi Tuhanlah. Tapi apa yang dilakukan Tuhanlah. Tapi bagaimana Roh Kudus bekerja? Dari Yohanes 16 ayat 13 termasuk di ayat 30 sampai 37 nas yang sedang kita baca ini, kita melihat bagaimana langkah demi langkah Roh Kudus bekerja, bukan Filipus. Roh Kudus bekerja. Dan dari ayat yang ke-31 dan ke-35 kita melihat dengan jelas bagaimana Roh Kudus masuk ke dalam diri si Sida-Sida itu. Karena di ayat 31 kita tahu si Sida-Sida itu membaca Alkitab. Tapi waktu ditanya oleh Filipus, ngerti atau enggak, dia bilang dia kagak ngerti. Saat itu Roh Kudus belum masuk. Tapi di ayat 35 dia kemudian mengatakan dia percaya setelah si Filipus bercerita mengenai Tuhan Yesus, menyambung Yesaya tadi. Jadi bagaimana Roh Kudus bekerja dengan jelas sekali disampaikan di nas ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dari Roh Kudus bekerja itu kemudian terjadilah keajaiban yang luar biasa tadi. Kita sudah tahu bahwa orang-orang yang dilibatkan sebetulnya adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi karena Roh Kudus bekerja atas mereka, mereka jadi luar biasa. Kalau Filipus tadi kita sudah lihat, dia adalah seorang diakon dipenuhi Roh Kudus dan hikmat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kembali ke ayat emas, saya mau menekankan dari ayat emas tadi, si Filipus ini sensitif terhadap apa yang Roh Kudus, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan dia. Dan pada saat dengan kesensitivitasan yang diberikan oleh Tuhan kepada Filipus, di Filipus mampu menangkap pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup dia, dia langsung follow up. Di ayat 30 langsung dikatakan segera ke situ si Filipus. Begitu Roh Kudus berbicara. Dan dari situ keajaiban tadi terjadi. Si Sida-Sida jadi percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Sedangkan dari Sida-Sidanya kita tahu dia pejabat tinggi, dia rohani orangnya. Dia mencari kebenaran, dia rendah hati, dia penuh sukacita. Dan ayat-ayat emas kita menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja melalui Sida-Sida ini. Dia membaca Alkitab, Nabi Yesaya yang dibaca, dan dia dengan rendah hati mempersilakan Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kemudian keajaiban itu terjadi. Dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Roh Kudus semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan dari pekerjaan Roh Kudus tadi, kita sudah mengetahui, saya ulangi lagi, untuk menekankan kepada kita bahwa Roh Kuduslah yang bekerja. Dari situ kemudian Injil disampaikan. Dari situ kemudian Sida-Sida menjadi percaya. Dari situ kemudian Sida-Sida diselamatkan. Dari situ terjadi perubahan di dalam agama. Perubahan di dalam kehidupan dia. Kemudian dia mengakui Yesus adalah anak Allah. Dari situ kemudian si Sida-Sida itu dibaptiskan. Dan kemudian dia melanjutkan kehidupannya dengan sukacita. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin menutup apa yang kita renungkan pada siang hari ini tentang bagaimana Roh Kudus, bukan Filipus, bukan Sida-Sida, masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan sebagai akhir daripada Roh Kudus masuk itu, Tuhan dipermuliakan. Kalau kita lihat secara eagle eyes, maksudnya dari atas, apakah yang sedang dilakukan atau terjadi di nas itu adalah Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Apa yang dikerjakan Tuhan? Dia sedang mempermuliakan dirinya sendiri.
Kita tahu di dalam konteks Alkitab yang sedang dipermuliakan adalah Tuhan Yesus yang sedang dipermuliakan oleh Bapanya di surga melalui nas yang kita baca ini. Cara Tuhan mempermuliakan Tuhan Yesus dan dirinya sendiri antara lain adalah dengan dia memenuhi janji-janjinya yang pernah dia ucapkan dari awal penciptaan. Kita ingat di Kejadian bagaimana Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, bahwa suatu ketika nanti keturunan dari si perempuan ini akan menghancurkan si setan, ya kan, mengalahkan si setan. Itu artinya si keturunannya nanti akan menyelamatkan keturunan yang lain, keturunan manusia yang lain akan diselamatkan, dan dari penyelamatan itu hubungan dengan Tuhan menjadi baik. Itu dipenuhi. Tuhan sedang memenuhi itu dengan cara mengambil jiwa si sida-sida ini, dia bawa kepada dirinya sendiri, kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, melalui Roh Kudus bekerja dengan firman Tuhan dari Yesaya tadi, kemudian dilanjutkan oleh Filipus berbicara tentang Kristus. Tuhan memuliakan dirinya dengan memenuhi janjinya kepada Adam dan Hawa, dengan membawa jiwa yang hilang ini, si sida-sida, kembali kepada Tuhan dengan Roh Kudus bekerja atas firman Tuhan yang berbicara mengenai Yesus Kristus. Dan terjadi juga di situ janji Abraham dipenuhi. Bukan hanya si sida-sida ini yang diberkati, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Janji Tuhan kepada Abraham itu dipenuhi, diberkatkan kepada Filipus. Masa begitu itu berkat? Dia kan cuma melakukan tugas dia sebagai diakon, apakah itu berkat? Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, berkat terbesar yang bisa kita dapat sebagai manusia adalah dipakai oleh Tuhan. Dengarkan saya, berkat terbesar yang bisa kita peroleh dari Tuhan adalah dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Itu berkat, amin. Kalau kita dipakai Tuhan seperti itu, si Filipus ini, kita sedang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Dan perhatikan konteks Alkitab. Konteks Alkitab adalah Tuhan tidak memberi berkat kecil di sini, memberi berkat lagi di sini, memberi berkat di sini. Terus yang bagian-bagian lain tidak diberikan kepada kita yang sedang diberkati. Bukan begitu, Alkitab bukan begitu. Pada saat Tuhan memberikan berkat pada seorang, maka seluruh berkat dia bukan berikan kecil gitu, 25% itu enggak, 100% diberikan. Semua yang Tuhan bisa berikan diberikan sebagai berkat. Termasuk anaknya yang tunggal yang mati di kayu salib diberikan sebagai berkat untuk kita. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang sedang dilibatkan Tuhan pada saat Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham. Kita tahu salah satu janjinya adalah seluruh dunia akan diberkati melalui keturunan Abraham. Dunia diberkati melalui orang-orang seperti Filipus yang dipakai oleh Tuhan. Jadi begitulah yang sedang terjadi di nas yang kita pelajarin ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Penekanan yang saya mau berikan di sini, Filipus itu dia bersaksi, bukan? Kita dengar berkali-kali di gereja, entah di pelayanan-pelayanan, atau di saat kita menerima training-training, kelas-kelas, kita dibilang bahwa anak Tuhan harus bersaksi. Begitu bukan? Dan kita membaca Filipus bersaksi. Tapi hari ini kita mengetahui bahwa sebetulnya yang terjadi adalah Tuhan bekerja. Semuanya Tuhan. Bukan Filipus. Filipus itu hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadi, kalau salah satu yang Tuhan kehendaki dari kita adalah bersaksi, menyampaikan siapa Kristus itu, ikutin aja apa yang barusan kita pelajari. Mulut kita membuka, menyampaikan firman Tuhan. Harus firman Tuhan ya, jangan menyampaikan yang lain-lain. Kita mendatangi seseorang atas Tuhan yang memanggil kita untuk mendatangi seseorang. Terus kemudian pada saat mulut kita terbuka, kita bertemu dengan seseorang, kita melayani orang itu, kita
akan melihat dari konteks ini, Roh Kudus yang akan melakukan yang detailnya tadi. Roh Kudus yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan behind the screen istilahnya, yang kita tidak mungkin bisa lakukan. Dan dengan itu kita mengetahui bahwa kita dipakai Tuhan. Kita dilibatkan Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya, untuk Tuhan memenuhi janji-janjinya. Termasuk janjinya kepada Adam dan Hawa, termasuk janjinya kepada Abraham. Saya akan menutup ini dengan penerapan sederhana yang bisa kita lakukan. Dan penerapan itu akan dimulai dengan pertanyaan yang bunyinya seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita merasa hari ini di dalam kehidupan kita sedang dilibatkan oleh Tuhan terhadap atau ke dalam pekerjaan yang Tuhan sedang lakukan di dunia ini? Bukan pekerjaan yang Tuhan sedang lakukan di Amerika atau di Eropa atau di dunia ini. Yang dimaksud adalah di tempat di mana Tuhan tempatkan Anda berada di dunia ini. Apakah Anda merasa sedang dilibatkan oleh Tuhan? Apakah Anda merasa Anda sedang dipakai oleh Tuhan di dalam Tuhan memuliakan dirinya sendiri dan memenuhi janji-janji Tuhan kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan Anda, termasuk diri Anda sendiri? Apakah jawaban Anda untuk pertanyaan itu? Hari ini, puji Tuhan, Injil kembali disampaikan oleh Tuhan melalui renungan firman Tuhan kali ini. Itu semua tadi adalah Injil. Tuhan menyelamatkan manusia dengan kekuatan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, melalui pekerjaan Roh Kudus. Lalu jawaban kita apa terhadap Injil yang sudah disampaikan oleh Tuhan pada pagi hari ini? Kalau kita belajar dari nas yang barusan kita renungkan, di ayat yang ke-37 kita melihat bahwa kemudian si sida-sida ini percaya pada Tuhan Yesus. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa jawaban kita? Kedua, apakah kita, kalau kita sudah percaya, kita mengimani apa yang disampaikan hari ini, yang kita dengar bersama saat ini, apakah kita dengan bantuan Roh Kudus, didoakan oleh teman-teman kita, kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati dan hanya Tuhan yang ada di dunia ini? Kemudian dari ayat ke-38, seperti yang diperlihatkan oleh sida-sida itu kepada kita melalui kekuasaan Tuhan, apakah kita bertobat atas dosa-dosa kita melalui pekerjaan Roh Kudus dan kemudian dibaptis untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan itu? Dan yang terakhir adalah apakah kita di hari-hari ini bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, mengikuti tadi bahwa kita percaya pada Tuhan, kita mengakui siapa Tuhan, bertobat dan dibaptiskan. Melalui rentetan tadi kita merasakan kehidupan yang dipenuhi oleh sukacita Roh Kudus. Ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kalau jawaban kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, adalah yes, 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 and yes untuk semua pertanyaan tadi, maka Tuhan bekerja menyelamatkan kita. Ini bagi kita yang belum percaya pada Tuhan. Artinya sudah pasti Tuhan melibatkan. Sudah pasti si orang yang termaksud yang sedang saya bicarakan ini sedang dipakai oleh Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, maka kemudian adalah pertanyaan yang sama tapi agak sedikit berbeda di dalam penjelasannya. Pertama adalah apakah kita yang sudah mengakui Tuhan tadi sebagai Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi, kita sudah betul-betul di dalam mengakui itu, mengikuti apa yang Tuhan bilang. Jadi bukan hanya sekedar mengakui di sini. Saya lagi berbicara mengenai pengkudusan, mengenai sanctification. Dia mengakui, si orang yang sudah kenal Tuhan ini pasti mengakui. Tapi bukti dari pengakuan itu adalah dengan pekerjaan Roh Kudus melakukan firman Tuhan.
pengkudusan, melakukan firman Tuhan. Apakah kita masuk di dalam kategori itu? Dan kalau kita di dalam melakukan firman Tuhan, kita masih banyak bolong-bolongnya. Oh, kadang-kadang kita kena pergumulan, ada godaan, kita jatuh, kita bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Nah, apakah pada saat kita jatuh di dalam melakukan firman Tuhan itu, kita mengakui kesalahan kita dan bertobat atas kesalahan itu, tentunya dengan berdoa, memohon bimbingan dari Roh Kudus. Dan itu dilakukan setiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Apakah kita lakukan itu setiap hari? Mengakui dosa kita, bertobat atas dosa-dosa kita. Dan dengan itu semua dilakukan, apakah kita menghidupi kehidupan kita dengan penuh sukacita, damai sejahtera? Karena setiap orang yang dikuduskan oleh Tuhan akan memperoleh itu dari Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memenuhi orang yang bersangkutan. Kalau jawaban kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yang setiap kali jatuh dalam dosa kita bertobat, setiap kali kita minta ampun pada Tuhan, dan Roh Kudus bekerja mengalami kehidupan yang sukacita dan damai sejahtera atas diri kita, maka sudah pasti Tuhan sedang melibatkan kita yang bersangkutan dalam hal ini. Tuhan sedang memakai kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan memenuhi janji-janjinya kepada Adam dan Hawa, kepada Abraham, yang dia lakukan hari-hari ini, kepada Filipus yang ada di dunia ini, termasuk kita-kita yang ada di TLCC, dan kepada sida-sida yang ada di dunia ini dengan perantaraan kita semua yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua yang ada di TLCC. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, gereja kita mendapat kehormatan dari Tuhan untuk boleh memiliki visi dan misi di mana kita menjangkau dengan kekuatan Roh Kudus orang-orang yang seperti si sida-sida itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, di TLCC visi dan misi kita adalah untuk memperlengkapi Filipus yang ada di dalam TLC, termasuk kita semua yang sekarang sedang mendengarkan, yang ada di dalam care group, yang ada di dalam sekolah minggu, untuk dipakai Tuhan menjangkau sida-sida yang lain. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Kalau kita tahu kita sedang dipakai untuk mempermuliakan Tuhan, kita tahu kita sedang diberkati oleh Tuhan melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah jawaban kita TLCC? Apakah jawaban Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan, kerajaannya diperbesar, seluruh malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan.